Halo teman-teman, selamat datang di channel Langkah Terakhir. Di channel ini kita akan membahas alur cerita dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tawa ringan Lindong perlahan menyebar di distrik pencarian harta karun yang kini berubah sunyi. Tatapan orang-orang di sekitarnya langsung tertuju pada tangan yang ia ulurkan ke arah Ling Qingzu. Banyak yang tertegun, bahkan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mereka semua tahu siapa wanita itu. Ling Qingzu adalah sosok yang berada di puncak generasi muda wilayah Suan Timur. Tak terhitung jumlah jenius dari berbagai sekte pernah mencoba mendekatinya, namun tak satu pun berhasil membuatnya membuka hati. Ia seperti bulan di langit, indah, tapi tak terjangkau. Namun sekarang, seseorang justru berdiri di hadapannya dengan tenang, bahkan mengulurkan tangan. Lindong tidak peduli pada tatapan orang-orang di sekitarnya. Matanya hanya tertuju pada Ling Qingzu. Di dalam tatapan itu, ada emosi yang rumit, kenangan, tekad, dan sesuatu yang sulit dijelaskan. 5 tahun telah berlalu, namun momen di masa lalu itu terasa seolah baru saja terjadi. Ling Qingzu juga menatap Lindong. Wajah pemuda itu tidak lagi memiliki kesan lemah seperti dulu. Kini, ia berdiri tegak dengan keyakinan, tanpa sedikit pun menghindari pandangannya. Ini bukan lagi pertemuan antara dua dunia yang berbeda. Ini adalah pertemuan yang setara. Bulu mata Ling Qingzu bergetar lembut. Ia tahu, untuk bisa berdiri di hadapannya seperti ini, Lindong pasti telah melewati jalan yang penuh bahaya dan perjuangan yang tak terhitung. Akhirnya, ia mengangkat tangannya. Aku Ling Qingzu, dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga. Tangannya yang dingin menyentuh tangan Lindong. Sentuhan itu singkat, namun cukup untuk membuat suasana di sekitarnya seolah berhenti. Di bawah sinar matahari yang jatuh dari langit, bayangan mereka tampak menyatu sejenak, menciptakan pemandangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Namun, seperti angin yang berlalu, keduanya segera melepaskan tangan. Tatapan di sekitar langsung berubah, panas, penuh rasa ingin tahu, bahkan ada yang dipenuhi iri. Lindong merasakannya, tapi ia hanya tersenyum tipis. Selamat, ucap Ling Qingzu pelan. Kamu telah mencapai apa yang dulu kamu katakan. Senyum Lindong semakin dalam, ada sedikit kebanggaan yang tidak disembunyikan. Sepertinya aku tidak salah membuktikannya. Nada suaranya santai, namun mengandung keyakinan yang kuat. Ling Qingzu menatapnya sejenak. Ia bisa merasakan kekuatan dalam diri Lindong sekarang, namun juga menyadari bahwa jarak di antara mereka belum sepenuhnya hilang. Jangan terburu-buru mengatakan hal besar, katanya dengan nada tenang. Kalau tidak, kamu mungkin bahkan tidak akan bisa mengikuti kompetisi sekte besar. Lindong tersenyum kecil. Ia mengerti maksud di balik kata-kata itu. Kalau begitu, aku akan menunggu saat yang tepat. Ling Qingzu tidak menjawab. Ia hanya menatapnya sejenak, lalu berkata, berhati-hatilah. Gerbang Yuan bukan lawan yang mudah. Setelah itu, ia berbalik. Langkahnya ringan, tubuhnya melayang, lalu perlahan menjauh dari kerumunan. Namun sebelum ia benar-benar pergi, suara Lindong kembali terdengar dari belakang. Aku akan mengatakan itu, saat aku benar-benar siap. Langkah Ling Qingzu berhenti sesaat. Tanpa menoleh, ia menjawab dengan suara tenang, pastikan saat itu kamu masih hidup. Sesaat kemudian, sosoknya menghilang dari pandangan. Setelah kepergiannya, suasana di sekitar langsung dipenuhi bisikan. Banyak orang mulai menyadari bahwa hubungan antara Lindong dan Ling Qingzu tidak sesederhana yang terlihat. Di sisi lain, Ying Xiaoxiao menoleh ke arah Ying Huan-Huan yang berdiri di sampingnya. Kamu baik-baik saja, tanyanya pelan. Ying Huan-Huan terdiam sejenak, lalu perlahan tersenyum. Aku akan jadi lebih hebat darinya. Nada suaranya ringan, namun mengandung tekad yang kuat. Ying Xiaoxiao sedikit terkejut, namun kemudian tersenyum lembut. Ia bisa merasakan bahwa gadis di depannya mulai berubah, perlahan, namun pasti. Sementara itu, Lindong menarik napas panjang. Pertemuan setelah 5 tahun tidak berjalan seperti yang pernah ia bayangkan. Tidak ada emosi berlebihan, tidak ada kata-kata panjang. Hanya percakapan singkat, namun cukup untuk menyampaikan banyak hal. Dan itu sudah cukup baginya. Ia berbalik, bersiap untuk pergi bersama yang lain. Namun langkahnya tiba-tiba terhenti ketika pandangannya tertuju pada sebuah sudut kios. Di sana, terdapat sebuah kuali tembaga kecil berwarna merah tua yang tampak usang dan biasa saja, hampir tidak menarik perhatian siapapun.
Namun entah kenapa, sesuatu di dalam tubuhnya tiba-tiba bereaksi, sangat halus, hampir tak terasa, namun begitu nyata hingga membuat mata Lindong perlahan menyipit. Perasaan itu datang dari dalam dirinya, seperti sesuatu yang tertarik pada kuali tersebut. Tanpa ragu, ia melangkah mendekat, mengambil kuali kecil itu ke tangannya, lalu menatap penjualnya dengan senyum tipis. "Berapa harga benda ini?" Pria parubaya yang duduk santai di atas batu itu tampak sedikit terkejut saat mendengar pertanyaan Lindong. Ia tidak langsung menjawab. Sebaliknya, tatapannya perlahan turun, menelusuri kuali tembaga kecil berwarna merah kusam yang berada di tangan pemuda itu. Kuali itu tampak benar-benar biasa. Permukaannya kusam, penuh goresan, bahkan ada bagian yang tampak retak. Tidak ada aura, tidak ada cahaya, tidak ada tanda-tanda sebagai harta berharga. Namun justru karena itulah, tatapan pria parubaya itu menjadi sedikit lebih dalam. Ia mengangkat kepalanya kembali, menatap Lindong dengan senyum tipis yang sulit ditebak maksudnya. "Menarik, dari sekian banyak benda di sini, kenapa kamu justru tertarik pada yang itu?" Nada suaranya santai, tetapi jelas mengandung sedikit ujian. Lindong tidak terlihat gugup sama sekali. Ia hanya tersenyum ringan, seolah pertanyaan itu tidak berarti apa-apa. Tidak ada alasan khusus. Saat melihatnya, rasanya cukup menarik. Jawaban yang sederhana, terlalu sederhana, bahkan. Namun di tempat seperti ini, tidak ada orang bodoh. Semua orang yang bisa bertahan di kota iblis unik adalah orang-orang yang berpengalaman, penuh kewaspadaan, dan tidak mudah percaya. Banyak sekali contoh benda yang tampak seperti rongsokan, ternyata adalah harta luar biasa yang tersembunyi. Karena itu, pria parubaya tersebut tidak langsung mengabaikan pilihan Lindong. Ia kembali menatap kuali itu, kali ini lebih lama. Dalam benaknya, ia mengingat kembali semua pengamatannya sebelumnya. Ia pernah meneliti benda itu berulang kali. Tidak ada fluktuasi energi, tidak ada respon terhadap kekuatan, tidak ada ciri sebagai harta kuat. Kesimpulannya saat itu sederhana, benda itu tidak berharga. Namun sekarang, seorang pemuda seperti Lindong justru tertarik padanya. Kebetulan, atau ada sesuatu yang terlewat. "Kalau kamu tahu apa benda itu, mungkin kamu tidak akan menjualnya," ujar Lindong santai sambil sedikit mengangkat kuali tersebut. Pria parubaya itu tersenyum tipis. "Kalau aku tahu, memang tidak akan kujual." Jawaban yang sama santainya. Lindong tidak ingin memperpanjang pembicaraan yang tidak perlu. "Berapa harganya?" Pertanyaan itu langsung membuat suasana di sekitar sedikit berubah. Beberapa murid sekte Dao yang berdiri di belakangnya mulai memperhatikan dengan lebih serius. Pria parubaya itu terdiam sejenak. Matanya sedikit menyipit, seolah sedang menimbang sesuatu. Lalu perlahan, sudut bibirnya terangkat. 10 juta pil nirwana. Begitu angka itu keluar, suasana langsung bergetar. Beberapa murid sekte Dao tidak bisa menyembunyikan ekspresi tidak puas mereka. Harga itu terlalu tinggi, bahkan untuk sebuah harta yang jelas-jelas tidak diketahui kegunaannya. Lindong sendiri sedikit mengernyitkan alisnya. "Tuan, bukankah itu terlalu mahal?" Pria parubaya itu mengangkat bahu, tampak sama sekali tidak merasa bersalah. "Barang seperti ini memang begitu. Tidak diketahui asal-usulnya, tidak diketahui fungsinya. Kalau ternyata itu harta luar biasa, aku yang akan rugi besar. Jadi harga itu wajar." Lindong terdiam. Di luar, wajahnya tetap tenang. Namun di dalam, ada sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Namun entah kenapa, sesuatu di dalam tubuhnya bereaksi, sangat halus, hampir tak terasa, tapi nyata. Itu bukan sekadar firasat. Jimat batu di dalam tubuhnya bergetar ringan. Sangat samar, seperti riak kecil di permukaan air yang tenang. Jika bukan karena kepekaannya, mungkin ia bahkan tidak akan menyadarinya. Mata Lindong perlahan menyipit. Ia tidak lagi ragu, benda ini tidak sesederhana kelihatannya. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia mengeluarkan tas Qiankun. Gerakannya tenang, seolah keputusan itu sudah final. Namun, saat tangannya hendak mengambil pil nirwana dari dalam tas, tubuhnya tiba-tiba membeku. Wajahnya tetap tenang, tapi di dalam hatinya muncul rasa canggung. Dia baru ingat, semua pil nirwana miliknya sudah habis. Digunakan sebelumnya untuk membantu formasi. Saat itu, bahkan bantuan dari Ying Huan pun hanya cukup untuk menutup kekurangan, bukan menyisakan cadangan. Sekarang, dia benar-benar tidak punya apa-apa.
Situasi itu berlangsung hanya sesaat, namun cukup membuatnya berhenti di tempat. Dan tepat di saat itulah, sebuah tangan halus bergerak dari belakang. Sebuah tas Qiankun melayang pelan, melintasi udara, lalu jatuh tepat di tangan pria parubaya itu. Semua orang menoleh. Ying Huan-Huan, gadis itu berdiri dengan ekspresi biasa saja, seolah tindakan itu bukan hal besar. Pria parubaya itu membuka tas tersebut, memeriksa isinya dengan cepat. Senyumnya langsung melebar. Menarik, kamu benar-benar beruntung. Nada suaranya mengandung arti yang jelas. Lindong menoleh ke arah Ying Huan-Huan, sedikit tersenyum. Terima kasih. Ying Huan-Huan mendengus pelan, wajahnya sedikit berpaling. Tidak perlu, anggap saja balasan. Nada suaranya terdengar santai, tapi jika diperhatikan, ada sedikit emosi tersembunyi di dalamnya. Lindong sempat terdiam sesaat, lalu hanya mengangguk ringan. Ia tidak banyak bicara. Kuali itu segera ia simpan ke dalam tas Qiankun miliknya, seolah benda itu tidak istimewa sama sekali. Namun jauh di dalam matanya, ada kilatan halus yang sulit ditangkap. Sudah, kita pergi. Ia berbalik dan melangkah pergi tanpa ragu. Para murid Sekte Dao segera mengikuti di belakangnya. Ying Huan-Huan tetap berdiri sejenak di tempatnya, menatap punggung Lindong yang semakin menjauh. Bibirnya sedikit terkatup, seolah ingin mengatakan sesuatu, namun tidak jadi. Pada akhirnya, ia hanya menghela napas pelan sebelum ditarik pergi oleh Ying Xiao-Xiao. Malam perlahan turun, menyelimuti kota iblis unik dengan suasana yang lebih dingin dan sunyi. Namun di salah satu sudut kota, di wilayah milik gerbang Yuan, suasana justru terasa berbeda. Di dalam sebuah halaman yang luas dan sunyi, 3 sosok berdiri. Salah satunya adalah Lei Qian. Wajahnya masih menyimpan sisa kemarahan yang belum sepenuhnya padam. Di dekatnya, seorang pria berbaju putih berbaring santai di atas rumput, sehelai daun tergigit di mulutnya. Wajahnya tampak santai, bahkan sedikit malas. Namun matanya tajam. Kudengar, kamu dipermalukan oleh murid baru Sekte Dao hari ini. Nada suaranya ringan, hampir seperti bercanda. Namun justru itu yang membuatnya terasa menusuk. Wajah Lei Qian langsung mengeras. Aku hanya lengah. Jawabannya singkat, dingin, dan penuh penekanan. Pria berbaju putih itu tersenyum tipis. Lengah, atau kalah. Ia tidak melanjutkan, tapi maknanya sudah jelas. Di sisi lain halaman, seorang pria berjubah hijau duduk diam dengan posisi bersila. Di tangannya, sebuah pedang besi sederhana sedang ia usap perlahan. Gerakannya tenang, sangat tenang, seolah dunia di sekitarnya tidak ada hubungannya dengannya. Namun dari tubuhnya, terpancar aura yang membuat udara terasa berat. Kalau tidak terima, balas saja nanti. Ia berbicara pelan tanpa mengangkat kepala. Kompetisi sekte besar akan segera dimulai. Kalian pasti akan bertemu lagi. Lei Qian mengangguk perlahan. Utang itu, pasti akan kubayar. Namun setelah itu, ia seolah teringat sesuatu. Matanya sedikit menyipit. Ngomong-ngomong, bocah itu, Lindong, dia hari ini bertemu Ling Qingzu. Kalimat itu sederhana, namun efeknya tidak sederhana. Pria berbaju putih langsung menghentikan senyumnya. Perlahan, ia memiringkan kepala. Tatapannya beralih menuju pria berjubah hijau. Untuk pertama kalinya, gerakan tangan pria berjubah hijau itu berhenti. Pedang besi di tangannya terdiam. Hening, beberapa detik yang terasa lebih lama dari seharusnya. Lalu, ia perlahan mengangkat kepala. Sepasang mata panjang dan sempit itu terbuka. Tatapannya dingin, tajam, seperti bilah pedang yang baru diasah. Dia, suaranya rendah, pelan, namun membawa tekanan yang membuat udara di sekitarnya terasa bergetar, ingin mati. Begitu kalimat itu keluar, angin di halaman mendadak berputar. Tanah di bawah kaki mereka retak, bukan karena kekuatan yang terlihat, tapi karena tekanan yang tak kasat mata. Seolah-olah puluhan tebasan pedang muncul tanpa bentuk, mengiris tanah secara bersamaan. Lei Qian dan pria berbaju putih saling melirik. Tak ada yang berkata apa-apa lagi. Namun mereka berdua tahu dengan jelas. Kompetisi sekte besar kali ini, tidak akan berakhir dengan damai. Dan bagi seseorang bernama Lindong, badai besar telah menunggunya. Selama 2 hari berikutnya, suasana kota iblis unik berubah drastis. Jumlah orang meningkat dengan sangat cepat. Bukan hanya dari 8 sekte super, tetapi juga dari berbagai faksi kuat lainnya yang berdatangan tanpa henti. Jalanan dipenuhi para ahli,
aura kuat saling bertabrakan di udara, membuat kota itu terasa semakin kacau dan menekan. Melihat kondisi ini, Qi Lei dan yang lainnya segera memperketat pengawasan. Para murid Sekte Dao diminta tetap berada di penginapan dan fokus berlatih. Bahkan Lindong dan murid inti lainnya yang tidak sepenuhnya dibatasi pun terus diingatkan agar berhati-hati. Dalam situasi seperti ini, satu kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal. Lindong memahami hal itu. Karena itulah, selama 2 hari ini ia hampir tidak keluar dari kamarnya. Ia memilih menggunakan waktu tenang sebelum badai datang untuk meneliti sesuatu yang terus mengganggu pikirannya, kuali tembaga rusak yang ia beli dengan harga mahal. Di dalam kamar yang sunyi, Lindong duduk bersila di atas tempat tidur. Kuali kecil berwarna merah tua berada di tangannya, berputar perlahan saat ia meneliti setiap detailnya dengan serius. Namun semakin lama ia memeriksa, semakin dalam kerutan di dahinya. Waktu berlalu cukup lama. Tetap tidak ada hasil. Ia menghela napas panjang, jelas merasa tidak puas. Kuali itu tampak benar-benar biasa. Tidak ada fluktuasi energi, tidak ada material istimewa, bahkan tidak menunjukkan tanda sebagai harta karun. Semuanya terlihat seperti benda rusak yang tidak bernilai. Namun Lindong tidak bisa begitu saja mengabaikannya. Karena saat pertama kali melihatnya, jimat batu di dalam tubuhnya jelas bereaksi. Reaksi itu sangat halus, hampir tidak terasa, tapi cukup untuk membuatnya yakin bahwa benda ini tidak sesederhana kelihatannya. Ada yang aneh, gumamnya pelan. Ia meletakkan kuali itu di depannya dan menatap pola samar di permukaannya. Pola itu sudah terkikis waktu, tidak memberikan petunjuk apapun. Semuanya terasa buntu, hingga akhirnya, saat ia hendak menyerah dan menyimpannya kembali, pandangannya tanpa sengaja tertuju pada cahaya di dalam ruangan. Matanya menyipit, sebuah pikiran muncul. Kuali ini tidak memiliki bekas terbakar. Jika benda ini memang memiliki fungsi tertentu, seharusnya pernah bersentuhan dengan api. Namun permukaannya justru tampak seperti belum pernah mengalami pembakaran sama sekali. Lindong terdiam sejenak, lalu mengambil keputusan. Kalau rusak, biarlah. Dengan cepat, ia mengangkat tangan. Api nirwana muncul di telapak tangannya, berputar dengan ganas. Tanpa ragu, ia memasukkan api itu ke dalam kuali. Beberapa saat kemudian, ekspresinya berubah. Kuali itu mulai meleleh. Wajah Lindong langsung menjadi tidak enak. Ia mulai merasa dugaannya salah. Kekecewaan muncul. Tanpa minat lagi, ia melempar kuali yang mulai mencair itu ke sudut ruangan. Setelah itu, ia menutup mata dan mulai berkultivasi, seolah benar-benar mengabaikannya. Api terus membakar. Kuali itu perlahan kehilangan bentuknya, berubah menjadi cairan tembaga merah tua. Namun tepat ketika api mulai melemah, sesuatu terjadi. Cairan itu tiba-tiba bergetar. Cahaya merah gelap muncul dari dalamnya, semakin lama semakin banyak, lalu saling terhubung membentuk garis-garis aneh di udara. Mata Lindong yang semula tertutup langsung terbuka. Tatapannya langsung tertuju ke depan. Ini, ia berdiri, menatap cahaya-cahaya yang saling terjalin itu. Perlahan, garis-garis tersebut membentuk pola yang semakin jelas. Sebuah peta. Tanpa ragu, Lindong segera menggunakan energi mentalnya untuk menyalin pola itu ke dalam pikirannya. Setelah itu, cahaya tersebut menyusut dan berubah menjadi sebuah token kecil berwarna merah tua yang jatuh ke tangannya. Di permukaannya terdapat ukiran api samar, bersama 4 tulisan kuno. Simpanan kuno pembakar langit. Mata Lindong langsung berbinar. Ia tidak tahu pasti tempat seperti apa itu, tetapi jelas bukan sesuatu yang biasa. Sesuatu yang harus disembunyikan sedemikian rupa pasti memiliki nilai yang luar biasa. Bagus, gumamnya pelan. Ia menyimpan token itu dengan hati-hati. Kerugian 10 juta pil nirwana kini terasa sangat sepadan. Pikirannya mulai bergerak. Tempat ini jelas berbahaya jika dijelajahi sendirian. Lebih baik ia membicarakannya dengan Ying Xiao Xiao dan yang lainnya setelah memasuki wilayah tersebut. Setelah itu, Lindong mengangkat tangannya lagi. Sebuah formasi cahaya perlahan muncul, formasi alam semesta kuno. Formasi itu berputar perlahan di hadapannya, memancarkan aura misterius. Selama ini, ia hanya menggunakan formasi itu untuk menggabungkan kekuatan Yuan dan energi mental. Namun setelah mempelajarinya secara diam-diam, ia menemukan sesuatu yang lebih dalam. Jika diputar searah jarum jam, energi akan menyatu. Namun jika diputar berlawanan arah,
Energi akan terpisah. Sebuah kemampuan yang benar-benar berbeda. Lindong menatap formasi itu, senyum tipis muncul di wajahnya. Ia tahu, penemuan ini akan menjadi senjata penting baginya. Dan dalam kompetisi sekte besar yang akan segera dimulai, itulah yang mungkin akan menentukan segalanya.